Di tengah arus modernisasi, Aceh masih menyimpan jejak transportasi zaman dulu yang mulai langka, labi-labi dan becak motor. Lantas, mampukah labi-labi bertahan menghadapi kemajuan zaman seperti becak motor yang masih banyak digunakan? Becak motor memang terbilang masih mudah ditemukan di Banda Aceh. Apalagi tepat di depan Masjid Raya Baitur Rahman, tempat pangkalan becak motor. Ada 6 hingga 8 becak motor yang berjajar di sini. Berbeda dengan labi-labi, di sini becak motor mengantri untuk mengangkut penumpang. Ketika becak motor paling depan mengangkut penumpang, maka urutan becak motor kedua akan maju menjadi urutan pertama. Begitu seterusnya. Biar nggak ribut sama kawan-kawan orang ini. Biar merasa semua walaupun satu dua dapat, berarti nggak jadi masalah. Itu karena rezeki orang itu udah ditentukan ya kan. Ya. Becak motor lebih fleksibel daripada labi-labi, bisa mengantarkan pelanggan tepat sampai lokasi tujuan dengan harga yang telah disepakati bersama. Tak hanya untuk kebutuhan transportasi, terkadang becak motor juga ditumpangi untuk sekedar jalan-jalan berkeliling kota. Bahkan pada masanya di tahun 1990-an, becak motor sengaja disewa oleh beberapa hotel untuk antar jemput wisatawan. Kendala supir becak motor bukan hanya soal sepi penumpang saja, melainkan kendaraan yang mereka tumpangi sudah sering rusak akibat usianya yang sudah puluhan tahun. Ada meledak ban lah, putus rantai lah, kadang-kadang kerusakan mesinnya. Kadang-kadang keropos bawahnya, seksinya, kadang-kadang lepas tongnya, tempat duduknya, kayak gitu. Banyak kendala kami orang ini, kalau orang becak. Meski sudah berumur, desain becak motor tetap menarik di mata. Dan seperti becak pada umumnya, tempat duduk penumpang justru berada di sisi kiri supir. Posisi ini membuat motor tetap bisa bermanuver seperti biasa, dan supir mempunyai pandangan jalan yang luas. Tak main-main, tempat duduk penumpang pun cukup luas, bisa menampung hingga 3 orang serta barang belanjaan. Tentu, desain seperti ini merupakan hasil tangan pengrajin lokal. Kita ukur dari belakang motor ke samping, dari belakang motor ke depan, jadi kita sesuaikan panjangnya berapa gitu, lebarnya. Kadang orang kan minta lebar, kita kasih penjelasan, boleh aja. Kita buat mau selebar manapun bisa. Tapi untuk kenyamanan bawanya itu kurang nyaman. Nah, kalau buat kita sih bisa aja. Meski telah terlatih selama 30 tahun lebih, tidak mudah untuk membuat kerangka penyambung antar badan motor dan badan rumah becak. Apalagi jika menerima orderan modifikasi untuk motor keluaran terbaru, pria yang sebelumnya pernah menjadi supir becak ini pun harus menyesuaikan diri. Alhamdulillah nggak ada kendala apa-apa. Tapi kalau ketika masuk motor baru, kita kan harus mengubah lagi posisi duduk di motornya itu. Untuk penggandengan dari rangka itu ke motor, kita harus buat model lain lagi. Kita ikuti motornya gimana modelnya. Proses modifikasi becak motor cukup memakan waktu, bisa mencapai 3 minggu lamanya. Hal ini karena pengerjaan harus dilakukan secara teliti agar nantinya tidak cepat rusak ataupun rawan celaka. Kayu yang digunakan untuk rumah becak berasal dari kayu meranti yang bisa tahan hingga 7 tahun. Meski begitu, Adnan tetap menyarankan bagi para supir becak motor untuk rajin merawat kendaraan mereka. Kita tetap sarankan harus bersih. Kalau bersih itu kan mereka cuci. Dicuci itu saat dicuci kan mereka pegang. Jadi laharnya goyang pun tahu, bautnya kendor pun mereka tahu. Nasib kurang baik dialami oleh labi-labi. Transportasi yang sudah digunakan hampir 5 dekade ini sudah kurang diminati lagi. Hanya tinggal beberapa saja yang masih beroperasi. Dilihat sekilas, bentuknya memang mirip kura-kura, mempunyai cangkang di bagian punggung belakang. Karena itulah namanya labi-labi, sejenis kura-kura cangkang lunak. Berbentuk mobil pick-up yang diberi tempat duduk dan penutup bagian atas, kendaraan yang dulunya meramaikan jalan di Banda Aceh ini populer sejak tahun 1980-an.
Saking ramainya penumpang, Labi-Labi dulu memiliki terminal sendiri. Perbedaannya, kalau zaman dulu kita yang ditunggu sama sewa sama penumpang. Kalau sekarang kita yang nunggu penumpang. Kalau saingan nggak ada, cuman yang ada kebanyakan punya mobil pribadi deh, kendaraan pribadi. Entah kan itu mobil atau motor. Kalau dulu kan pada umumnya naik angkot ya. Kalau sekarang udah banyak motor, naik motor ya. Seiring perkembangan zaman, Labi-Labi mulai langka. Memiliki rute dan waktu tunggu yang tak pasti, Labi-Labi tampaknya kalah bersaing dengan moda transportasi modern yang lebih fleksibel dan bisa antar jemput langsung ke tujuan seperti ojek online. Di sisi lain, kemudahan bagi tiap individu untuk membeli atau mencicil kendaraan pribadi juga membuat penumpang tak lagi naik Labi-Labi. Karena penumpangnya udah jarang, udah langka gitu. Udah nggak kayak dulu. Kalau dulu kan pada umumnya naik angkot ya. Kalau sekarang udah banyak motor, naik motor ya. Kini peminat Labi-Labi paling banyak adalah ibu-ibu. Maklum saja, belanja ke pasar dengan bawaan banyak menjadikan Labi-Labi sebagai pilihan transportasi yang paling pas. Dulu, Labi-Labi beroperasi dari Banda Aceh hingga ke beberapa daerah di pinggiran Banda Aceh. Kini hanya ada satu rute saja, yaitu ke daerah Selimun Aceh Besar. Ini disebabkan banyak rute lain yang sudah dilalui oleh Transkutaraja, transportasi publik serupa Transjakarta. Kalau rute kita Selimun Banda Aceh, tarifnya dari Banda Aceh Selimun 20.000 per orang. Kalau dari Selimun Lambaru 15.000 per orang. Berangkat. Meski terlihat sederhana, Labi-Labi bisa menampung hingga 16 orang. 14 orang di bagian belakang, 2 orang di samping supir. Keunikan lainnya terletak pada pintu belakang yang tak pernah ditutup alias dibiarkan terbuka begitu saja agar memudahkan penumpang naik turun. Cara untuk memberitahu supir untuk berhenti pun mudah. Cukup memencet tombol di atas pintu, Labi-Labi pun akan berhenti di lokasi yang kita inginkan. Fitur unik seperti ini tentu tidak lepas dari peran bengkel yang tugasnya memodifikasi mobil pick-up menjadi Labi-Labi. Sayangnya sekarang bengkel khusus Labi-Labi sudah tidak ada lagi. Memang udah nggak ada. Di bengkel kawan atau yang kalau kerusakannya ringan kita betulin sendiri. Beruntung rumah atau bagian belakang Labi-Labi yang fungsinya untuk mengangkut penumpang jarang rusak. Kerusakannya hanya berupa lecet atau keropos karena dimakan usia. Akan tetapi, kerusakan mesin justru lebih sering terjadi seperti overheat atau cepat panas. Enggak pernah mati total. Paling aus, olinya aus dia. Kita bongkar mesinnya. Kalau enggak aus oli, kita nggak perlu bongkar. Sekarang, Labi-Labi sudah mulai ditinggalkan penumpang, bahkan jumlahnya di Banda Aceh bisa dihitung jari. Namun, para supir yang sudah membawa Labi-Labi selama puluhan tahun tak pernah rela meninggalkan pekerjaannya. Bagaimanapun juga, Labi-Labi masih bisa memberikan rezeki harian yang sangat dibutuhkan. Memang tak ada regenerasi supir Labi-Labi lantaran generasi berikutnya tidak mau meneruskan pekerjaan mencari nafkah menjadi supir Labi-Labi. Alhasil banyak Labi-Labi yang sekarang justru berubah menjadi warung minimalis. Baik Labi-Labi atau beca motor, mereka bukan sekedar alat angkut. Kehadiran mereka layak dilestarikan karena merupakan warisan budaya Aceh yang masih berusaha eksis hingga sekarang.